bersama seorang perempuan, Naoko, yang sangat menyukai Norwegian Wood. Halo Sobat Buku, kembali lagi bersama saya Sabta Arif di channel YouTube saya. Kali ini kita akan mengulas buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Sudah pernah lihat atau baca? Kalau belum, mari kita. Saya kasih spoiler alert. Norwegian Wood ini, kalau saya melihat dari desain covernya, diterbitkan bersama dengan 3 buku lainnya. Yang pertama Norwegian Wood ini, yang kedua Kronik Burung Pegas, yang ketiga Suguru Tasaki Tanpa Nama dan Tahun Siarahnya, yang keempat Dengarlah Nyanyian Angin. Dengarlah Nyanyian Angin bukunya tipis dan katanya ini adalah novel pertamanya Haruki. Oke, baik, kita membahas Norwegian Wood dari cover dahulu. Covernya ini didominasi warna hijau ya, hijau kekuningan, terus ada siluet pesawat di atas dengan bulan, ada pohon, dan di belakang pohon ada siluet seperti laki-laki dan perempuan. Bagus, dan saya rasa memang benar-benar mendeskripsikan isi bukunya. Seperti apa isinya, nanti baca saja sendiri. Di sini saya hanya memberikan review saja. Terus yang novel ini dimulai dari seorang Toru Watanabe yang di sini juga sebagai narator cerita. Dia sudah sampai di Bandara Hamburg, Jerman. Ketika itu Toru Watanabe berusia 32 tahun. Terus di bandara itu ada alunan instrumen musik Norwegian Wood. Kemudian secara otomatis ingatannya berputar ke masa lalu, kenangan bersama seorang perempuan, Naoko, yang sangat menyukai Norwegian Wood. Novel ini sendiri bercerita tentang berfokus pada kisah Watanabe yang memiliki konflik dengan itu perempuan yang utamanya Naoko, dan dia juga menjalin hubungan dengan seorang perempuan lain bernama Midori. Novel ini saya rasa sangat bagus dan menarik, apalagi untuk dikonsumsi pembaca usia 20-an ke atas sangat cocok. Karena selain menggunakan bahasa yang ringan, Haruki juga menyisipkan konflik-konflik psikologi di dalam novel ini. Ada yang mengatakan di ulasan di Google, saya beberapa baca artikel bahwa bercerita tentang kesendirian dan kehampaan. Saya rasa sepakat juga dengan itu, karena Toru Watanabe, tokoh utamanya, mengalami konflik yang itu, dia mengalami kesendirian dan kehampaan. Juga saya rasa di banyak karakter, termasuk adalah orang-orang yang introvert. Yang pertama, kita ambil contoh di karakter lingkungannya Toru Watanabe, ada Kisugi dan Naoko. Mereka adalah orang yang sebenarnya introvert dan asik sendiri di geng mereka. Konflik dimulai ketika Kisugi bunuh diri, yang akhirnya Watanabe lebih sering bertemu dengan Naoko. Terus akhirnya mereka sering jalan-jalan di daerah Tokyo, terus menghabiskan malam bersama, hingga puncaknya ketika di perayaan ulang tahun Naoko yang memasuki 20-an 21 kalau tidak salah. Malam itu mereka melakukan hubungan di kamar kos Naoko, dan setelah itu paginya Naoko hanya diam dan mungkin tidur membelakangi Watanabe, dan Watanabe pulang. Setelah itu mereka putus hubungan. Inilah dari sinilah konflik dimulai. Naoko seperti menerima traumatik yang begitu dalam. Naoko itu adalah pacarnya Kisugi yang tadi bunuh diri di awal. Belum selesai dengan hubungan dengan Naoko,
Watanabe bertemu dengan seorang perempuan lagi bernama Midori. Sangat berbeda jauh. Lalu mereka sering kemana-mana bersama, terus ya makan bersama. Dan Watanabe menemukan perbedaan antara Naoko dan Midori. Watanabe sendiri tidak bisa bertemu lagi dengan Naoko, dan akhirnya mereka lebih sering surat menyurat. Ada hal menarik yang dikenalkan Haruki di sini, yaitu sebuah tempat yang bernama Asrama Ami. Tempat semacam, saya rasa rehabilitasi psikis ya. Bukan sih. Pokoknya di sini digambarkan seperti untuk menyembuhkan sakit kejiwaan, psikis gitu, tapi saya kurang paham namanya apa. Yang jelas mereka punya prinsip bahwa di sana tidak ada pasien, semua orang saling membutuhkan. Walaupun memang ada yang namanya perawat, dokter dan sebagainya, tapi mereka tidak pernah memperlakukan pasien mereka sebagai pasien, tapi bagaimana mereka saling memberikan keuntungan seperti simbiosis mutualisme. Nah, bocoran sedikit, disinilah nanti Naoko dirawat, dan juga nanti Watanabe akan datang ke sini, dan mereka akan bertemu dengan seorang Reiko-san. Ada konflik-konflik lain. Intinya sangat bagus banget buat teman-teman baca, dan saya sangat merekomendasikan ini untuk dibaca. Apalagi buat teman-teman yang mau belajar nulis nih. Watanabe sangat cerdas dalam menggambarkan hal-hal yang kita pikir rumit tapi dalam cara yang sederhana. Bagaimana cara itu? Baca sendiri. Ada yang mengatakan di Jepang bahwa tidak ada rumah yang rak bukunya tidak ada novel ini. Sangat luar biasa larisnya. Bahkan ya itu tadi, karena bahkan ada yang mengatakan hampir setiap rumah itu pasti ada novel Norwegian Wood karena saking larisnya. Oke, mungkin dulu review dari saya. Norwegian Wood adalah rekomendasi bacaan yang bagus buat teman-teman yang ingin cari bahan bacaan yang berkualitas. Karena Murakami selain dia sudah terkenal di seluruh dunia, Murakami juga sering dapat penghargaan, dan Norwegian Wood adalah salah satu novel terlaris di dunia, khususnya di Jepang. Sekian, jangan lupa like, share, subscribe. Mari kita bantu channel ini agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau teman-teman punya buku yang ingin saya di-review di channel ini, silakan DM atau bisa DM ke Instagram saya di sini. Dadah.